wieder tun. Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublödelei. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte immer. Das ist der sechste? Oh, den haben wir gelogen. Kasus misterius Annelies Michel dan ritual pengusiran setan yang berakhir tragis dengan kematian. Apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa mengerikan ini? Meskipun banyak yang mungkin tidak mengetahuinya, peristiwa mengerikan dari film pada tahun 2005, The Exorcism of Emily Rose, tidak sepenuhnya fiksi, melainkan didasarkan pada pengalaman nyata seorang gadis di Jerman bernama Annelies Michel. Anna Elisabeth Michel lahir pada 21 September 1952 di Bavaria, Jerman Barat. Dia terlahir dari keluarga Katolik Roma. Annelies adalah anak tertua dari pasangan Joseph dan Anna. Dia sangat religius dan selalu menghadiri misa 2 kali seminggu. Pada tahun 1968, ketika Annelies berusia 16 tahun, dia tiba-tiba pingsan di sekolah. Meskipun Annelies tidak ingat peristiwa itu, namun teman-teman dan keluarganya mengatakan dia seperti orang kesurupan. Kemudian pada tahun 1969 sampai dengan 1972, Annelies mengalami hal yang serupa, di mana dia terbangun dalam keadaan kesurupan dan mengompol. Tubuhnya juga mengalami kejang-kejang dan bergetar tidak terkendali. Karena orang tuanya takut Annelies mengalami semacam penyakit, dia pun dibawa ke seorang dokter ahli syaraf. Dokter kemudian mendiagnosisnya dengan epilepsi lobus temporal, gangguan yang menyebabkan kejang, kehilangan memori, dan mengalami halusinasi visual dan pendengaran. Setelah diagnosisnya, Annelies mulai minum obat-obatan untuk epilepsinya. Namun obat-obatan yang diberikan nyatanya tidak membantunya, dan seiring berjalannya waktu, kondisinya mulai memburuk. Meskipun dia masih meminum obatnya, Annelies mulai percaya bahwa dia kerasukan setan dan dia perlu mencari solusi di luar obat. Pada tahun 1973, ketika Annelies berusia 21 tahun, hal-hal misterius mulai mempengaruhinya. Annelies mulai mendengar ketokan pintu di malam hari, tapi bukan dia saja yang mulai mendengar, melainkan adik-adiknya juga mendengarnya. Dia mengaku mulai melihat wajah iblis kemanapun dia pergi dan mendengar setan berbisik di telinganya. Dia selalu mendengar bahwa iblis menyebutnya dengan istilah perempuan terkutuk dan akan membusuk di neraka. Dan Ibu Annelies pernah menemukannya berdiri menatap patung Bunda Maria dengan muka yang tegang serta mata yang mulai menghitam semua. Takut akan keadaannya sendiri, Annelies pun mencari bantuan ke gereja-gereja. Sayang, karena suatu alasan, pendeta yang dia mintai tolong menolak permintaannya, mengatakan bahwa Annelies harus mencari bantuan medis dan bahwa mereka memerlukan izin dari uskup. Annelies dan juga keluarganya bersaksi bahwa mereka sering mencium bau kotoran terbakar. Pada titik ini, delusi Annelies menjadi semakin ekstrim. Percaya bahwa dia kerasukan, dia merobek pakaian dari tubuhnya secara kompulsif, melakukan hingga 400 squat sehari, merangkak di bawah meja, dan menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Dia juga memakan laba-laba serta batu bara, menggigit kepala burung mati, dan menjilat serta meminum air seninya sendiri dari lantai. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya dia dan ibunya menemukan seorang pendeta, Ernst Alt, yang bersedia membantu. Alt mengajukan petisi kepada uskup lokal, Uskup Joseph Stang, yang akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan memberikan izin kepada seorang pastor lokal, Arnold Renz, untuk melakukan eksorsisme.
tetapi memerintahkan agar hal itu dilakukan secara rahasia. Selama 10 bulan berikutnya, setelah persetujuan uskup atas eksorsisme Annelies, Alt dan Renz melakukan 67 eksorsisme yang berlangsung hingga 4 jam pada wanita muda itu. Melalui sesi ini, Annelies mengungkapkan bahwa dia percaya dia dirasuki oleh 6 setan: Lucifer, Cain, Yudas Iskariot, Adolf Hitler, Nero, dan Fleischmann. Fleischmann dikatakan sebagai seorang mantan pendeta yang membelot dari Yesus. Para roh itu diketahui berebut untuk berkomunikasi dengan tubuh Annelies dan akan berkomunikasi dengan suara yang berbeda-beda, meski dengan mulut yang sama. Dalam sebuah sesi, setan-setan itu berdebat satu sama lain. Dengan Hitler berkata, manusia itu bodoh seperti babi. Mereka pikir semuanya akan berakhir setelah kematian. Dan Yudas mengatakan bahwa Hitler hanyalah bacot. Sepanjang sesi-sesi ini, Annelies sering berbicara tentang mati untuk menebus kaum muda yang bandel pada masa itu dan para imam yang murtad dari gereja modern. Selama 10 bulan ini, Annelies dikurung di sebuah ruangan agar para pendeta bisa melakukan ritual pengusiran setan. Semakin lama, dia perlahan berhenti makan dan dia akhirnya meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Ia meninggal pada 1 Juli 1976 dan kala itu Annelies baru berusia 23 tahun. Setelah kematiannya, kisah Annelies menjadi sensasi nasional di Jerman setelah orang tuanya dan 2 pendeta yang melakukan eksorsisme didakwa dengan pembunuhan karena kelalaian. Mereka datang ke pengadilan dan bahkan menggunakan rekaman eksorsisme untuk mencoba membenarkan tindakan mereka. Kedua pendeta itu dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan dan 3 tahun masa percobaan. Orang tua Annelies dibebaskan dari hukuman apapun karena mereka telah cukup menderita atas kematian putrinya. Puluhan tahun setelah persidangan dan setelah kejadian, Annelies meninggal. Film horor terkenal The Exorcism of Emily Rose dirilis pada tahun 2005. Film ini didedikasikan untuk mengenang Annelies Michel.